Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Akbar Senyani. Dan seperti biasa, saya akan buat sebuah video presentasi yang sama juga dari mata kuliah administrasi supervisi pendidikan. Kali ini materi pembahasannya itu terkait tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, tugas ini merupakan tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Beliau adalah dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Langsung saja ya, perkenalkan nama saya Akbar Senyani dengan NIM 19045054. Kita masuk kepada materi pertama. Sebelum itu, minggu lalu kita sudah membahas tentang administrasi peserta didik. Nah, dalam administrasi supervisi pendidikan, ini yang dikelolanya itu ada seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu ada 7M plus 1I. Nah, M-nya ini adalah man. Man-nya itu siapa saja? Itu adalah manusianya. Ada peserta didiknya, dan ini minggu ini tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kita harus paham terlebih dahulu ya. Untuk membahas semua ini kita harus paham, kita dudukan dulu definisinya. Jadi apa itu pendidik? Kemudian apa itu tenaga kependidikan. Nah, definisi dari kedua ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini merupakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, apa itu pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003? Pendidik di sini adalah sebutan bagi orang yang memiliki kemampuan ya, baik itu sebagai guru, dosen, pamong belajar, fasilitator dan sebagainya. Jadi orang-orang yang berprofesi sebagai guru, dosen, kemudian fasilitator dan sebagainya, itu disebut sebagai pendidik. Kemudian apa itu tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003? Jadi kalau kita berkaca pada undang-undang ini, di situ dijelaskan bahwa semua orang ya, semua anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya kepada siapa? Tentunya kepada lembaga pendidikan. Pada lembaga pendidikan, kemudian diterima dan diangkat oleh pemerintah dalam satuan kependidikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjang semua aktivitas kependidikan. Itu dia. Nah, setelah kita dudukkan kedua konsep ini, ya, kita akan rumuskan lagi apa isi itu pengertian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi sama seperti sebelumnya, kalau kita berbicara tentang administrasi pasti berbicara tentang pengelolaan. Nah, apa yang dikelola dalam administrasi PTK? Sumber daya manusianya. Siapa yang dikelola? Tentu pendidik dan tenaga kependidikannya. Ya, jadi yang dikelola itu adalah pendidik dan tenaga kependidikannya. Baik itu yang ada di sekolah maupun yang ada di perguruan tinggi. Ya, proses pengelolaan ini dilakukan mulai dari pendidik itu ataupun tenaga kependidikan itu masuk, ya, mulai dari proses perekrutannya, kemudian proses berjalannya kegiatan kependidikan itu sendiri hingga pensiun. Jadi proses pengelolaan ini akan dilakukan secara berkesinambungan mulai dari awal hingga akhir. Tujuannya apa? Pasti tujuannya untuk mempermudah dalam mencapai tujuan kependidikan. Itu dia. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang tujuan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, proses pengelolaan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan tadi itu bertujuan untuk memupuk kemampuan dalam diri setiap pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian kreativitasnya dan motivasinya. Kemampuan di sini bisa kita maknai sebagai kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola semua ya proses kependidikan, terutama pendidik mengelola kelas, kemudian mengatasi hal-hal yang ada di kelas, kemudian kreativitasnya dipupuk. Ini merupakan nilai tambah gitu bagi seorang pendidik. Jika dia memiliki kreativitas, maka dia akan dapat mampu mengelola kelasnya dengan baik, sehingga proses pembelajaran pun akan dapat lebih
menyenangkan ketimbang pendidik yang tidak memiliki kreativitas sama sekali. Nah, motivasi di sini dapat kita maknai sebagai semangat gitu. Semangat dia dalam memberikan pengajaran, semangat pendidik ataupun tenaga pendidikan dalam melakukan administrasi segala hal yang dibutuhkan dalam proses pendidikan. Inilah tujuannya. Jadi ketiga ini dipupuk outputnya agar pendidik dan tenaga kependidikan itu mampu mengatasi segala tantangan, segala rintangan yang akan dihadapi selama melangsungkan proses kependidikan. Itu dia. Nah, setelah kita membahas tentang tujuan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, maka selanjutnya kita akan membahas tentang proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini ada 3 proses. Proses yang pertama itu ada proses pengadaan, kemudian yang kedua itu penempatan, dan yang ketiga itu adalah proses orientasi. Proses yang pertama adalah proses pengadaan. Biasanya proses pengadaan ini berkaitan dengan proses rekrutmen, ya, jadi proses penerimaan di mana pendidik dan tenaga kependidikan itu akan diterima sesuai dengan kebutuhan, diseleksi sebagaimana mestinya, dites pengetahuan kognitifnya, keterampilan belajarnya, dan itu akan diuji semua di proses pengadaan ini. Kemudian yang kedua itu proses penempatan. Saya rasa proses penempatan juga merupakan proses yang sangat penting. Karena mengapa? Proses penempatan ini jikalau tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi yang namanya penumpukan pendidik dan tenaga kependidikan pada suatu lokasi ataupun suatu lembaga pendidikan tertentu. Nah, jikalau proses penempatan sudah dilaksanakan ataupun dilangsungkan dengan baik, maka persebaran ataupun alokasi pendidik dan tenaga pendidikan itu akan dapat merata dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga itu ada proses orientasi. Proses orientasi ini berhubungan dengan proses penyesuaian diri. Jadi tentunya ketika kita baru masuk pada suatu tempat ataupun dengan suasana yang baru, itu pasti kita perlu melakukan penyesuaian terhadap kondisi kita di lokasi tersebut. Karena penyesuaian ini merupakan juga hal yang penting. Ketika kita berhasil menyesuaikan diri, maka kita akan lebih plong gitu, lebih enak dalam melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Dan selanjutnya kita akan lihat tentang kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Jika kita berkaca pada Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil, itu minimal ada 3 yang diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu gaji, yang kedua itu tunjangan, yang ketiga itu adalah penghargaan. So, tidak mungkin kita yang bekerja tidak mendapatkan gaji. Pasti semua kita yang bekerja, baik itu pegawai negeri sipil, pegawai swasta, buruh, dan pekerjaan apapun itu pasti mendapatkan gaji. Ya, karena gaji di sini merupakan imbalan atas jerih payah kita, imbalan atas keterampilan kita. Jadi pasti semua apa yang kita kerjakan, jikalau itu memang benar-benar sudah menjadi kesepakatan di awal mendapatkan gaji, pasti di akhir bulan ataupun di awal bulan kita akan mendapatkan gaji. Nah, yang kedua itu adalah tunjangan. Tunjangan ini dapat kita maknai sebagai sampingan dari gaji. Nah, kita mendapatkan gaji pokok setiap bulan, tunjangan ini merupakan tambahannya. Ya, baik itu tunjangan distrik, tunjangan anak istri, tunjangan kendaraan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada penghargaan. Penghargaan ini reward lah ya, reward. Jadi tidak hanya di lembaga-lembaga lain itu perlu mendapatkan reward, misalnya peserta didik gitu berhasil mendapatkan nilai tinggi, juara di kelas mendapatkan reward. Justru PTK ataupun pendidikan dan tenaga pendidikan juga perlu mendapatkan reward. Tujuannya apa? Tujuannya pasti tidak lain dan tidak bukan itu adalah agar dapat meningkatkan semangat motivasi ya dalam diri setiap pendidik dan tenaga kependidikan. Pasti itu tujuannya. Dan oke, itu merupakan slide terakhir dari PPT saya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.